Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari harta haram muamalat kontemporer serial ke-16, harta haram bagian ke-16 dengan pembahasan ya hukum ustadz pasang tarif. Nanti bisa merujuk pada harta haram muamalat kontemporer jilid ke-23 halaman 151 sampai halaman 158. Baik, kita langsung lihat di buku halaman 151 semonggo. Upah atau imbalan melakukan ibadah. Para ulama mensyaratkan untuk keabsahan akad jual beli jasa bahwa jasa yang dilakukan oleh orang upahan wajib dapat dinikmati oleh orang yang membayar upah. Jika jasa yang dilakukan oleh orang upahan tidak dapat dinikmati oleh orang yang membayar, maka uang yang dibayarkannya kepada orang upahan tidak ada imbalannya. Dengan demikian, orang upahan telah berbuat kezaliman terhadap orang yang membayar, karena ia telah membayar sedangkan manfaat dari jasa yang dilakukan tidak dapat dinikmatinya. Baik, para ulama mensyaratkan untuk keabsahan akad jual beli jasa bahwa jasa yang dilakukan oleh orang upahan wajib dapat dinikmati oleh orang yang membayar upah. Jadi sekarang kita bahas gimana kalau seorang itu melakukan ibadah bagaimana jika seorang itu melakukan ibadah dia itu mau dibayar jasa untuk itu ya, dibayarkan jasa untuk ibadah tersebut. Apa yang diterima ini apakah halal ataukah tidak? Ya, kita akan melihat pembahasannya di sini. Terus, misalnya A memberi upah kepada B agar B melakukan sholat atas nama A. A memberi upah kepada B agar B melakukan sholat atas nama A. Ya, terus. A telah membayar sejumlah uang kepada B agar A tidak perlu sholat lagi. Tapi ternyata sholat tidak dapat digantikan, maka kewajiban A tidak gugur. Adapun B saat ia melakukan sholat atas nama A, kewajiban sholat atas B gugur dan ia mendapat sejumlah uang. Ya, terus. Dalam kasus ini, A jelas dizalimi oleh B. Maaf, mic-nya suaranya kecil yang di situ, coba cek dulu. Sudah dicek lagi ulang? Ya, terus. Kaidah ini berlaku untuk ibadah mahdhah atau murni, seperti sholat, puasa, iktikaf, dan setiap ibadah yang fardu ain dilakukan oleh seorang muslim. Ya, terus. Dan hukum bahwa ibadah tidak dapat diupahkan agar dikerjakan oleh orang lain disepakati oleh para ulama. Jadi ibadah, ingat ya kaidahnya tidak dapat diupahkan untuk dikerjakan oleh orang lain. Ini kaidah penting. Ingat ya, ibadah tidak dapat diupahkan kepada orang lain. Kaidah penting yang setiap muslim harus pahami. Ya. Kaidah penting yang setiap muslim harus pahami, ibadah tidak boleh diupahkan kepada orang lain. Ya, terus. Ibnu Qudamah berkata, ibadah mahdhah manfaatnya tidak dapat dinikmati oleh orang lain, seperti puasa, sholat, haji atas dirinya, maka tidak boleh mengambil upah atas perbuatan ibadah ini. Hukum ini tidak diperselisihkan oleh para ulama, karena upah merupakan imbalan dari sebuah jasa. Dalam ibadah mahdhah, orang lain tidak bisa mendapatkan jasa dari ibadah tersebut, maka transaksi ini sama dengan menyewa jasa yang tidak berguna. Nah, maka dalam ibadah mahdhah, orang lain tidak bisa mendapatkan jasa dari ibadah tersebut. Ya, maka transaksi ini sama dengan menyewa jasa yang tidak berguna. Terus.
Adapun ibadah yang dapat dinikmati oleh orang lain, manfaatnya seperti mengimami sholat, mengumandangkan azan, menyampaikan fatwa, mengajarkan Al-Quran, hadis, serta ilmu-ilmu keislaman, termasuk ceramah agama. Maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum menerima upah sebagai imbalan dari melakukan ibadah tersebut. Adapun ibadah yang dapat dinikmati oleh orang lain, berarti kita bisa bagi ibadah itu nanti jadi ibadah yang nanti, nah, kita lihat dulu ibadah yang dapat dinikmati oleh orang lain manfaatnya seperti mengimami sholat, mengumandangkan azan. Nah, berarti ada ibadah yang untuk diri sendiri dan ada ibadah yang dinikmati oleh orang lain. Kita bagi jadi dua ya. Ibadah itu ada yang untuk diri sendiri dan ada ibadah yang dinikmati orang lain. Untuk diri sendiri yang dinikmati orang lain. Kalau untuk diri sendiri nanti kembali ke kaidah yang ini. Ibadah tidak dapat diupahkan kepada orang lain. Jadi sholat, ya sholat nggak bisa suruh orang lain kerjakan sholat kita, itu nggak boleh. Ya, sholat itu tidak bisa kita suruh orang lain untuk kerjakan sholat kita, itu tidak boleh. Sedangkan kalau untuk ibadah seperti ini yang dinikmati oleh orang lain, seperti mengimami sholat, mengumandangkan azan, menyampaikan fatwa, mengajarkan Al-Quran, dan seterusnya ya. Mengajarkan hadis dan ilmu keislaman termasuk ceramah agama. Nah, ini apakah boleh mendapatkan upah? Ini ya. Untuk ibadah yang dinikmati oleh orang lain ini, apakah upah itu boleh? Di sini. Kalau di sini kita tidak bicarakan. Ya, terus. Berikut ini beberapa ibadah yang diperselisihkan tentang kebolehan mengambil upah sebagai imbalan melaksanakannya. Ya, baik. Kita sekarang bahas yang ibadah jenis yang kedua. Bentar, saya catatkan dulu. Jadi kita ingat kaidahnya dulu ya. Ibadah tidak dapat diupahkan agar dikerjakan oleh orang lain. Ingat, ini disepakati oleh para ulama. Ya, ingat kaidah ini disepakati oleh para ulama. Terus kita bagi ibadah ada dua macam. Ada satu ibadah untuk diri sendiri. Yang kedua ibadah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, dari sini nanti kita bahas yang sesuai dengan tema kita, hukum ya upah untuk yang mengajarkan agama, atau bolehkah nanti bahasa kasarnya itu, bolehkah ustadz itu memasang tarif? Ya, bolehkah ustadz itu memasang tarif untuk ini? Nah, kita lihat bahasannya, monggo. 1. Honor mengajar Al-Quran, ilmu-ilmu keislaman, dan ceramah agama. Sesungguhnya menyampaikan risalah Islam merupakan tugas suci yang diemban pertama kali oleh para nabi dan rasul. Mereka menyeru umatnya untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan tanpa meminta honor, gaji, atau upah. Yang sering terjadi adalah sebaliknya. Umat mereka memberikan imbalan berupa hinaan, cacian, lemparan batu, bahkan ancaman pembunuhan. Nah, lihat. Yang ada, sekarang kita bahas ada berapa poin di sini ya. Honor mengajarkan Quran, ilmu keislaman, sampai ceramah agama. Berarti tentang ustadz pasang tarif yang ini kita bahas di sini. Sesungguhnya menyampaikan risalah agama, risalah Islam ya, menyampaikan risalah Islam itu tugas suci. Kalau Rasul pun itu tidak meminta upah sama sekali dari jamaahnya, itu enggak pernah. Beliau tidak meminta upah seperti itu. Ya. Allah di sini mereka menyuruh umatnya untuk beribadah kepada Allah saja dengan penuh keikhlasan tanpa meminta honor, meminta upah, meminta gaji. Jadi kita tidak pernah lihat dalam sejarah Rasulullah SAW itu minta upah dari jamaahnya, enggak pernah. Ya, terus. Allah mengekalkan keikhlasan mereka berdakwah tanpa meminta honor dalam Al-Quran. Nah,
Di sini dakwah Rasul itu sifatnya tidak minta upah, kemudian mereka itu ikhlas. Ingat ya, sifat dakwah Rasul itu ikhlas, ya, tidak meminta upah. Ya, ikhlas, tidak meminta upah atau honor. Ya, keadaan mereka itu seperti itu. Jadi kalau kita lihat sifat dakwah Rasul ya, para Rasul, bukan hanya Rasul Muhammad SAW, mereka itu ikhlas dan tanpa meminta honor, gaji, imbalan, upah. Ya, terus Allah berfirman tentang para Rasul. Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Mereka para Rasul itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh umat. Al-An'am ayat 90. Qul la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak minta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Terus Nabi Nuh berkata kepada umatnya, wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'ala Allah. Dan dia berkata, hai kaumku, aku tiada meminta harta benda kepada kamu sebagai upah bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah. Hud ayat 29. Nah, terus Nabi Hud berkata kepada kaumnya, ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'alal ladzina fatarani. Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidakkah kamu memikirkannya? Hud ayat 51. Nah, lihat kalimatnya ya. In ajriya illa 'alal ladzi fatarani. Yang memberikanku upah, artinya memberikanku balasan itu hanya Allah. Ya, Rabb yang menciptakanku. Berarti Allah yang nanti balas tanpa mereka menerima upah. Jadi sebenarnya mereka bukan dapat upah, yaitu pembalasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi Soleh berkata kepada umatnya, wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Ini serupa juga dengan Nabi Soleh. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas dakwah ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Asy-Syu'ara ayat 145. Nah, terus Nabi Lut juga berkata kepada kaumnya, wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas dakwah ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Asy-Syu'ara ayat 164. Ya, terus dari Nabi Syuaib juga mengatakan hal yang sama kepada umatnya. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas dakwah ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Asy-Syu'ara ayat 180. Syu'ara ayat 180. Terus Allah mengisahkan tentang seorang yang menyeru kaumnya untuk mengikuti para rasul. Ya, yang tidak meminta upah dari dakwah yang mereka lakukan. Ya, ini yang ada, kalau yang hafal surat Yasin tahu ayat ini. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas-gegas, ia berkata, hai kaumku, ikutilah para rasul, ikutilah orang yang tidak meminta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Yasin ayat 20-21. Ya, baik. Terus keikhlasan para nabi tersebut ditiru. Keikhlasan para nabi tersebut ditiru oleh para sahabat nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang menjadi panutan umat dari masa ke masa, di mana mereka mengajar Al-Quran, tafsir, hadis, akidah, fikih, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya tanpa pernah menarik honor dari para jemaahnya. Nah, mereka tidak pernah menarik honor dari para jemaahnya. Terus akan tetapi dewasa ini mengingat biaya hidup untuk menutupi kebutuhan pokok, pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan cukup tinggi yang menuntut para pendakwah harus memenuhi kebutuhan pokok dia dan keluarganya. Bolehkah menerima gaji dari berdakwah, mengajar Al-Quran, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya? nah, kita lihat
sekarang bolehkah menerima gaji dari berdakwah, mengajarkan Al-Quran dan ilmu keislaman lainnya? Nah, sekarang kita lihat bahasan boleh menerima honor dari Baitul Mal. Para ulama sepakat bahwa honor yang diterima oleh para pendakwah, guru ngaji, dan para pengajar ilmu agama yang berasal dari Baitul Mal atau negara, hukumnya halal dan tidak termasuk imbalan dari dakwah yang mereka lakukan dan tidak mengurangi keikhlasan mereka. Itu merupakan penghargaan dari pihak pemerintah dikarenakan mereka disibukkan oleh pekerjaan membina umat, sebagaimana dahulu para sahabat menerima ataya atau hibah dari Baitul Mal. Nah ya, terus begitu juga honor yang diberikan oleh lembaga-lembaga sosial, pihak dermawan ataupun pribadi dalam jumlah yang tidak ditetapkan dan tidak disyaratkan oleh para pendakwah, maka hukumnya disamakan dengan honor yang diterima dari Baitul Mal. Nah, lihat di sini Ustaz Irwandi merinci bagus. Para ulama sepakat bahwa honor yang diterima oleh para pendakwah, ya, guru ngaji, pengajar ilmu agama yang berasal dari Baitul Mal, hukumnya halal. Berarti kita rinci yang tadi di sini atau Ustadz pasang tarif tadi, ya. Kita lihat dulu honor untuk pendakwah, ya. Dirinci jadi dua. Kalau ini dari Baitul Mal, ini boleh diterima. Namun kalau ini juga ada dari rincian kedua, begitu juga honor oleh lembaga sosial, pihak dermawan ataupun pribadi, ya. Honor dari lembaga sosial atau perorangan. Nah, ini Ustaz Irwandi katakan sama dengan apa yang diterima dari Baitul Mal. Ya. Sama dengan yang diterima dari Baitul Mal. Ibaratnya ya sebenarnya bukan ini, tapi ini sekadar seperti hadiah gitu. Ya, ini sama dengan honor dari Baitul Mal. Ya. Jadi kita bagi jadi dua. Ini pendakwah tadi, ya. Pendakwah dalam menerima honor. Ya, kalau itu dari Baitul Mal, ya, dari Baitul Mal itu boleh. Dan ini sudah dipraktikkan sejak dulu, ya. Terus yang kedua, ini dari lembaga sosial, pihak dermawan, dan pribadi. Ini sama seperti dari Baitul Mal. Ya. Nah, sekarang kalau dapat upah seperti itu bagaimana? Halalkah upah kerja dakwah sekarang? Halalkah upah kerja dakwah? Ya. Adapun upah yang disepakati dari awal antara pendakwah dan pengguna jasanya. Nah, sekarang dia buat kesepakatan yang kita maksudkan dalam judul ini, dia pasang tarif. Ya, jadi bagaimana kalau jadi pasang tarif di sini? Jadi sudah disepakati sejak awal. Ya, bagaimana kalau pasang tarif? Ya, terus. Seperti seorang guru pengajar Al-Quran atau ilmu-ilmu keislaman dengan mensyaratkan honor Rp50.000 setiap kedatangan. Nah, disyaratkan misalnya Rp50.000 setiap kedatangan. Jadi dia pasang tarifnya. Ini Rp50.000 setiap kali saya ngajar, ya, ini 1 jam, ya, Rp50.000 misalnya. Terus. Atau seorang pendakwah mensyaratkan dari awal honor Rp500.000 untuk sekali ceramah agama, yang bila honor tersebut tidak mampu dipenuhi pihak pengguna jasa, pendakwah menolak untuk memberikan ceramah. Hukum kehalalan upah ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, di sini ada persisian di antara para ulama tentang masalah pasang tarif di sini. Ini ada pendapat pertama, ada pendapat kedua, ya, kita lihat. Ini bahasan terakhir nih.
Jadi saya rinci, berarti kita bahas jadi 3 poin ya sekali lagi. Ya, honor untuk pendakwah. Kalau dari Baitul Mal boleh, bahkan boleh diterima. Sekarang dari honor dari lembaga atau perorangan ini kan dia tidak tetapkan ya, ingat ya, ini tidak tetapkan. Besarannya berapa? Jadi dia datang, dia ngajar Quran, dia ngisi sesuatu, kemudian dapat honor dari situ. Istilahnya honor karena bukan gaji tetap di situ ya. Ini sama dengan honor dari Baitul Mal, dianggap sama seperti honor dari Baitul Mal, berarti dalam kondisi yang pertama sama. Nah sekarang yang ketiga ini pasang tarif. Nah ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hal ini. Ya, coba dilihat perbedaan ini. Pendapat pertama, para ulama dalam mazhab Hanafi dan Hambali mengharamkan upah yang ditentukan dari semula sebagai imbalan jasa dakwah yang disampaikan. Pendapat pertama haram. Upah yang ditentukan dari semula. Kalau ini diharamkan oleh mazhab Hambali berarti nanti masuk harta haram. Ya, itu masuk harta haram. Kita lihat dulu perselisihannya ya. Jadi ini halal kau upah kerja dakwah artinya pasang tarif tadi ya. Terus para ulama ini berpegang kepada beberapa dalil. Kita lihat dalil-dalil yang ada 3 dalil di sini dan kita lihat tanggapannya ada ataukah tidak dari pendapat pertama ini yang menyatakan upah yang tadi pasang tarif ya ini diharamkan. Terus 1. Ayat Al-Quran yang disebutkan di atas bahwa para nabi tidak meminta upah kepada umatnya atas dakwah yang mereka sampaikan. Nah, ayat Al-Quran yang disebutkan di atas bahwa para nabi tidak meminta upah kepada umatnya atas dakwah yang mereka sampaikan. Ya, dalil-dalil yang tadi berarti yang kita sebutkan. Ya, para nabi nggak pernah seperti itu. Maka harusnya para pendakwah juga meniru seperti tadi. Terus tanggapan. Dalil ini tidak kuat karena dakwah para nabi tersebut ditujukan kepada orang non-muslim yang memang tidak akan mau memberikan upah. Dan juga di dalam ayat-ayat tersebut tidak ada larangan andai orang-orang yang menerima dakwah tersebut memberikan upah. Nah, ini kan masalah kalau ada yang berikan gitu ya, ada yang berikan, apakah boleh menerima upah tadi gitu. Kalau dalil-dalil tadi tidak menunjukkan seperti itu. Namun dalil tadi menunjukkan bagaimana kalau dakwah non muslim kemudian dia dapatkan upah dari mereka gitu. Ya, dalil ini alasan ini tidak kuat ya. Terus yang kedua. Firman Allah Ta'ala yang melarang menjual ayat-ayatnya dengan harga dunia dan melarang menyembunyikan petunjuk. Sedangkan menolak memberikan dakwah tanpa imbalan yang disepakati sebelumnya termasuk menjual ayat dan menyembunyikan petunjuk. Di antara ayat-ayat tersebut. Nah firman Allah Ta'ala yang melarang menjual ayat-ayatnya dengan harga dunia dan melarang menyembunyikan petunjuk. Nah, di dalam ayat disebutkan wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Al-Baqarah ayat 41. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Al-Baqarah ayat 41 terus. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anahumullahu wa yal'anahumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab. Mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Al-Baqarah 159. Ya, terus tanggapan. Dalil ini juga tidak kuat karena maksud ayat di atas bila seorang yang telah menjadi fardu ain baginya untuk menyampaikan dakwah seperti dia berada di lingkungan yang sama sekali tidak ada orang yang mampu menyampaikan dakwah dan mengajar Al-Quran kecuali dirinya. Dalam kondisi ini memang diharamkan dia menerima upah karena dia melakukan suatu hal yang wajib sebagaimana seorang yang melakukan sholat wajib. Tidak mungkin dia berhak menerima gaji atas amalan sholatnya. Nah, terus. Adapun orang yang berada di lingkungan di mana terdapat para pendakwah lain, maka dia tidak wajib menyampaikan dakwahnya dan melakukan amalan yang tidak wajib dibolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari amalan tersebut. Nah, jadi di sini untuk menanggapi ini, ya, dalil ini juga tidak kuat karena maksud ayat di atas, ya maksud tadi ya ayat tadi ya. Ya seperti wala tasytaru bi ayati samanan qalila. Maksud ayat tersebut adalah kalau dakwahnya itu fardu ain. Jadi ada yang berada di satu tempat, dia di pelosok nih.
Yang bisa berdakwah cuma dia saja. Maka kalau itu jadi fardu ain untuk dia untuk berdakwah, nggak bisa diwakilkan ke yang lainnya. Kalau fardu kifayah kan bisa diwakilkan. Ini fardu ain, tidak bisa diwakilkan, cuma dia saja. Ya. Maka dia tidak boleh menerima upah. Kecuali kalau di situ itu fardu kifayah, artinya yang lainnya sudah mewakili, sudah banyak pendakwah gitu. Ya. Maka untuk yang sifatnya tidak harus dia yang berdakwah, maka tidak wajib, atau di sini dakwanya tidak wajib, ya dibolehkan itu untuk mengambil upah sebagai imbalan dari amalan tersebut. Ya, jadi yang dimaksudkan dengan ayat tadi, jangan kamu jual atau janganlah kamu menukarkan ayat-ayat Allah dengan suatu yang upah yang sama dengan qalilan, nilai yang sedikit. Ini maksudnya sini kalau dakwah itu wajib, ya sudah dakwah saja gitu. Sama seperti sholat wajib, jangan minta upah. Maka dakwah yang wajib tadi juga tidak boleh meminta upah. Terus yang ketiga, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang makan upah mengajar Al-Quran. Ya. Ada juga hadis yang menyebutkan melarang makan upah karena mengajarkan Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana wa la taghlu fihi wa la tajfu anhu wa la ta'kulu bihi wa la tastakthiru bihi. Bacalah Al-Quran dan jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu lalai, jangan makan upah mengajar Al-Quran, dan memperbanyak harta melalui mengajar Al-Quran. Ya, hadis riwayat Ahmad disebutkan oleh Ibnu Hajar. Nah, ini 3 pendalilan dari pendapat yang pertama yang menyatakan mengharamkan pasang tarif. Ya, bahasa kita itu pasang tarif. Ya, seorang ustadz pasang tarif ketika dia itu mengajar. Terus pendapat kedua, para ulama dalam mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan menarik upah dari kerja dakwah. Mereka berpegang kepada beberapa dalil. Nah, mereka berpegang kepada beberapa dalil berikut ini. Ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa sekelompok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah perkampungan. Lalu orang kampung tersebut meminta mereka untuk mengobati kepala suku mereka yang terkena sengatan hewan berbisa. Yeah. Para sahabat mau mengobati dengan syarat orang kampung itu memberi imbalan beberapa ekor kambing. Yeah. Setelah terjadi kesepakatan, salah seorang sahabat mengobatinya dengan membaca surat Al-Fatihah. Seketika itu juga si sakit langsung sembuh dan mereka memenuhi akad serta memberikan beberapa ekor kambing yang disepakati. Sebagian sahabat menolaknya karena dianggap mengambil upah dari bacaan Al-Quran. Sesampainya di Madinah, mereka mengadukan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Sesungguhnya upah yang paling pantas untuk kalian terima adalah imbalan Al-Quran. Nah, jadi dalil ini jadi yang pertama, upah kerja dakwah tadi di sini berdalil dengan upah sahabat ya, ketika meruqyah. Situ mereka dapat beberapa ekor kambing. Dan itu dibuat kesepakatan sebelumnya. Ya, dengan dibuat kesepakatan sebelumnya. Terus. 2. Diriwayatkan dari sebentar. Nah, akhirnya jadi ceritanya itu ada beberapa versi. Salah satunya itu mereka awalnya tidak mau menerima itu. Kemudian mereka tanya pada Rasul. Ternyata Rasul katakan bolehkan itu. Dan kalau di cerita ini mereka pasang tarif di awal. Ya, mereka pasang tarif di awal, ya kami mau, namun dengan syarat. Karena kalian tadi tidak mau melayani kami, ya. Maka dengan syarat orang kampung itu harus memberikan beberapa ekor kambing. Lalu dibacakanlah ruqyah dengan membaca Al-Fatihah. Nah, seketika itu juga si sakit langsung sembuh dan mereka memenuhi akad tadi, yaitu orang-orang kampung itu memenuhi akad tersebut dengan memberikan beberapa ekor kambing. Sebagian sahabat menolaknya karena dianggap mengambil upah dari bacaan Al-Quran. Sampai di Madinah, kemudian Nabi SAW ditanya, lantas beliau jawab, Inna haqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya upah yang paling pantas untuk kalian terima adalah imbalan Al-Quran. Terus. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berniat menikahinya. Maka seorang sahabat meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar menikahkan wanita itu dengan dirinya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat tersebut untuk mencari maharnya, namun dia tidak memiliki apa-apa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan apakah dia hafal beberapa surat Al-Quran. Dia menjawab hafal beberapa surat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
qad zawwajnakaha bima ma'aka minal Qur'an. Kami telah menikahkanmu dengan perempuan tersebut dengan mahar mengajarkan wanita itu beberapa surat Al-Quran yang engkau hafal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus dari hadis ini? Dari hadis ini dipahami bahwa upah mengajar Al-Quran halal sehingga bisa dijadikan mahar layaknya emas, perak, dan lain-lain. Jadi upah mengajarkan Al-Quran, ingat ya, ini upah mengajarkan Al-Quran itu halal. Seperti di sini ya, karena itu halal karena dijadikan mahar. Ya, karena ingat dijadikan mahar, maka layaknya seperti yang jadi mahar itu emas, perak, dan lain-lain. Ya, kalau ini halal maka dengan seorang itu masang tarif, istilah kasar kita itu masang tarif seperti itu boleh. Nah, dari dua pendapat di atas. Dari dua pendapat di atas dengan argumen masing-masing, sebagian para ulama mencari jalan tengah, yaitu tidak dibenarkan mengambil upah berdakwah kecuali untuk menutupi biaya kebutuhan pokok pendakwah dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Karena bila sama sekali diharamkan, dikhawatirkan akan langkanya orang yang mau mengajar, mendakwahkan dan menyiarkan agama Allah, karena para juru dakwah tersebut disebutkan oleh aktivitas kesehariannya mencari nafkah. Hal ini mungkin akan berakibat buruk terhadap generasi selanjutnya. Mereka tidak lagi memahami agama Allah karena tidak ada lagi orang yang mengajarinya. Ya. Dan Terus? Dan bila dibolehkan tanpa syarat, yang berarti dibolehkan mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dengan profesi sebagai pendakwah. Nah, ini kalau sekarang paling bagus kita cari jalan tengah di sini. Jadi tidak dibenarkan ya mengambil upah dalam berdakwah kecuali untuk menutupi biaya ya kebutuhan pokok pendakwah dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Jadi kalau mau kita bahasakan ringkas, jadi dilihat dari kebutuhan gitu. Jadi ada pendakwah yang memang sudah punya usaha sendiri dan dia tidak butuh untuk didapat penghasilan dari dakwahnya tadi. Dia cukup dakwah saja. Dia bisa nyambi dengan itu. Ini lebih kata Syekh Ibnu Utsaimin ini lebih memuliakan dirinya. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ketika bahas ayat dalam surat Yasin. Ya. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ya, ikutilah orang yang mendapatkan petunjuk yang dia tidak meminta upah dari kalian. Ya. Dia tidak minta upah dari kalian. Di sini kata beliau, kalau orang yang berdakwah ini tidak minta upah, itu lebih memuliakan dirinya. Bahkan dia menyampaikan sesuatu apa adanya saja. Dia tidak punya tendensi apapun. Dia tidak punya keterikatan apapun dengan orang lain. Saya mau ngisi tapi saya khawatir nanti bahas ini nanti menyinggung dia begitu. Nanti saya ngisi tempat dia nanti ada masalah. Nanti dia nggak mau bayar saya. Ya, ini kan ada tendensi-tendensi tertentu. Nah, untuk membuat dakwah itu murni diterima, ya, maka baiknya ya seorang pendakwah itu punya penghasilan sendiri, usaha-usaha sendiri. Namun begini, ketika seorang itu menerima, jangan kita suuzon pada dia ingin makmur dengan dakwanya ini, jangan. Ya, kita berusaha untuk husnuzon, mungkin dia kebutuhan kurang, dia ingin penuhi dari dakwah dia ini. Nah, ini jadi jalan tengah yang bagus untuk memahami masalah bolehkah pasang tarif ataukah tidak. Jadi baiknya sebaiknya tidak. Ya, kecuali tadi dia menerima sekadar honor ya, seperti yang kita lihat pada poin kedua tadi, honor dari lembaga sosial, ada lembaga kemasyarakatan, ada individu atau ada dermawan yang kasih gitu. Ya nggak masalah. Ya, biasanya dikasih apa adanya begitu. Ya, diterima, dia manfaatkan itu boleh. Dan itu biasanya untuk memenuhi kebutuhan dia juga keseharian. Ya, terus. Dan bila dibolehkan tanpa syarat, yang berarti dibolehkan mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dengan profesi sebagai pendakwah, seperti fenomena sekarang di mana seorang ustadz ternama tidak mau memberikan pengarahan agama bila imbalannya kurang dari sekian juta. Ya, sudah pesan tarif nih. Ini 50 juta, kalau nggak sanggup ini ya nggak usah. Ini saya punya tim juga banyak, nanti ada biaya sekian lebih besar lagi. Ya, jadi tolong jangan sampai mencari kekayaan dari berdakwah. Ya.
Jangan sampai cari kekayaan dengan berdakwah begitu. Ya, gampangannya gini, kiainya, ustadznya makmur, ya rakyatnya tetap gitu-gitu saja gitu. Ya, dia datang dengan kemewahan, rakyatnya ya seperti itu. Jadi jangan cari kekayaan dari berdakwah tadi. Terus. Hal ini jelas bertentangan dengan hadis yang melarang memperbanyak harta dengan mengajarkan Al-Quran. Ini bertentangan dengan hadis tentang memperbanyak harta dengan mengajarkan Al-Quran. Ya, terus. Dengan demikian, pendapat ini cukup kuat, yakni boleh mengambil upah kerja dakwah untuk menutupi kebutuhan pokok. Maka bila seorang juru dakwah memiliki penghasilan lain atau memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya, seyogyanya lah ia tidak mengambil honor yang diberikan jamaah yang dikumpulkan oleh mereka rupiah demi rupiah agar mendapatkan siraman rohani dari seorang ustadz. Sedangkan ustadz yang menerima honor tersebut hidup bergelimang harta. Nah, lihat ya, jangan sampai mencari kekayaan intinya dari berdakwah. Jangan sampai ustadznya hidup bergelimang, jamaah kumpul-kumpul uang untuk memenuhi tarifnya gitu ya. Nah, ini yang dikhawatirkan jadi dampak jelek juga ya dalam dunia dakwah. Jadi kesimpulannya nanti saya biasanya share di grup di Telegram ya. Sebenarnya kalau tadi mohon maaf ada pergantian link ya, nanti kami perbaiki lagi sistemnya. Sebenarnya ada di bagian bawah itu saya selalu sertakan link grup Telegramnya ya. Ini kami perbaiki deskripsinya dulu. Nah, di grup Telegram itu nanti bisa cari dengan kata kunci Rumaiso Fikih Muamalat ya. Ya, Rumaiso Fikih Muamalat. Di situ bisa Bapak Ibu ya nanti manfaatkan hasil ringkasan saya. Nanti ada sesi tanya jawab juga. Saya biasanya buka kalau sudah ada waktu pertama, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang saya lihat sudah dijawab semuanya. Baru saya buka grup baru lagi untuk bertanya gitu. Mudah-mudahan ya bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bishawab, itu yang kami sampaikan. Ya, silahkan jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, baik. Beberapa pertanyaan bisa diajukan di Zoom lewat chat maupun tanya langsung, monggo. Begitu juga di YouTube kami sempat baca, nanti kami bacain ada beberapa pertanyaan bagus dan lewat telepon langsung. Monggo dari Zoom dulu, dari 2 atau 3 pertanyaan, monggo silahkan. Baik Ustaz, untuk Umu RR silakan dibuka mic-nya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Aku Ustaz mau bertanya. Ya. Begini Ustaz, sebelum saya bertanya, kalau di kampung saya Ustaz itu setiap imam itu mendapatkan honor sebagai imam tetap di sebuah masjid. Ini saya tanyakan karena alhamdulillah suami saya sebagai ketua takmir memang memberikan honor seperti itu, tapi tidak target oleh para imam, dan begitu juga para marbotnya diberi upah yang lumayan besar. Apa itu memang diperbolehkan Ustaz? Karena memang mengingat kalau untuk guru Quran atau para pendakwanya ikhwan tidak diberi gaji yang atau honor yang lebih cukup. Ya. Mungkin kasihan karena mengingat mereka pencari nafkah utama ya Ustaz. Iya, betul sekali. Kalau nggak diberikan yang lebih kasihan, mungkin dari mana lagi gitu. Kalau kita sih mikirnya di situ. Nah, nanti sama dengan ini Bu. Itu yang curhatan saya. Ini ya, nanti sama dengan yang pertama tadi. Honor dari dermawan, dari itu boleh diterima. Dan memang baiknya kalau mau berlangsungnya dakwah ya di misalnya ibu mau di desa begitu ya, atau di kampung ya, mungkin punya wakaf di sana atau punya masjid di sana untuk warga di situ ya. Baiknya memang caranya seperti itu, karena biasanya yang sesuai pengalaman kami di sini, warga itu ketika dia jadi pengurus masjid ya, dia tidak punya penghasilan, maka tentu dia di lain waktu itu dia cari kerja. Bahkan kalau pengalaman saya di sini itu mereka dari Senin sampai Jumat itu atau Sabtu mereka kerja, mereka tinggalkan kampungnya di situ, masjid nggak terurus ya, karena semua pada merantau untuk cari nafkah ke Jogja. Saya di Gunung Kidul, itu di Jogja. Jadi kalau tidak ada yang ngurus seperti itu ya masjidnya terbengkalai, apalagi ini terutama anak-anak yang diajarkan Al-Quran, TPA gitu. Kalau saya sendiri saya terapkan itu untuk jamaah, kalau ada yang
guru-guru TPA begitu, kita kasih mereka penghasilan, walaupun mungkin yang ngajar ibu-ibu, tapi itu akan lebih membuat tetap jalan dakwah tetap berjalan gitu, dibandingkan dengan mereka sudah ikhlasnya aja. Kalau seikhlasnya saya biasanya ya semau dia saja, kalau dia mau ngajar ya ngajar, kalau nggak mau ya gitu. Sama juga dengan imam masjid ataupun marbot tadi, kalau ada penghasilan khusus walaupun besar, alhamdulillah saya syukuri sekali, itu sangat bagus, bisa diterapkan ke masjid-masjid yang lainnya lagi gitu, Bu. Satu lagi Ustaz, boleh Iya, Ustaz? iya silakan. Ini Ustaz, alhamdulillah saya juga bersama teman-teman itu diamanahkan ngajar Ustaz. Alhamdulillah megangnya saya kebetulan diamanahkan 2 di tempat SDIT, kayak Sekolah Dasar Ilmu Islam Terpadu, sama di Rumah Quran Ustaz. Nah di sana itu saya dapat honor Ustaz. Nah sebenarnya di hati kecil saya dari awal itu niat belajar Al-Quran dengan baik itu memang niatnya di-share untuk dakwah, tidak untuk mencari upah, karena alhamdulillah saya masih diberi suami yang insya Allah mampu menafkahi saya lebih dari cukup. Nah, tapi tidak bisa ditolak karena itu sudah jadi ketentuan dari sekolah bahwa memang ada upah untuk para pengajar. Dan kalau untuk di Rumah Quran yang saya mengajar juga itu ada upah juga yang memang ditetapkan setiap kedatangan dikasih upah berapa gitu. Jadi ditolak itu tidak ada karena memang sudah tercatat atau memang sudah bagian dari finansialnya sudah ada gitu Ustaz. Itu bagaimana masalah honornya Ustaz? Karena dari awal saya juga sudah menolak, sempat di awal-awal tahun pertama ngajar itu saya tidak ambil, tapi kesannya kayak seperti sombong gitu. Nah Ustaz, dalam hati saya bukan seperti itu. Dalam hati saya cukuplah Allah sebagai pembalas yang pertama. Kedua, saya merasa suami saya masih cukup memberikan nafkah buat saya, lebih dari cukup malah. Dan ketiga, saya mengharap mudahan pintu-pintu. Ya, halo, putus mungkin ya. Halo. Baik, dari Zoom mungkin ada moderator ya. Sebentar. Halo. Ya, sebentar ya. Halo Bu, ya bisa diulang lagi, maaf Bu, tadi terputus jaringan sini. Maaf, kirain saya. Gini Ustaz, alhamdulillah saya kan diamanahkan untuk mengajar Ustaz, ada di 2 tempat, yaitu di Rumah Quran sama di SDIT Ustaz. Ya, lanjut bisa diperingkas lagi Bu ke poin ke masalahnya langsung ya. Yang apakah boleh kita menolak honor atau upah itu Ustaz, karena dari di tempat kita mengajar itu memang diharuskan menerima, dan jika kita tidak menerima takutnya dikatakan sombong Ustaz, karena dari awal memang kita tidak mau menerimanya. Dan satu lagi, apakah boleh kita pas mengajar itu mengambil metode yang memang sudah ada tarifnya Ustaz, namanya ngajar metode A dengan tarif dari pusat seperti ini, sementara hati kecil kita itu tidak mau seperti itu, tapi kita sudah belajar program itu harus mengikuti kebijakan dari tempat kita mengambil ilmu itu Ustaz. Itu aja. Iya, jadi pendapat yang tepat masih bisa dimanfaatkan Bu, nggak masalah. Ibu terima saja daripada nyinggung perasaan orang, dan biar tidak dituduh sombong, ambil aja. Nanti masalah ibu tidak memanfaatkan, itu urusan ibu, nanti mau kasih untuk kepentingan apa terserah gitu, yang penting ibu ambil terlebih dahulu. Iya. Baik, ada koneksi error ya YouTube, coba cek ya. Baik, ada lagi satu lagi dari Zoom, silakan. Baik, Ibu Suraya Rensta, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan gini, kan yang dari Palembang ini, di kampung kita bikin semacam komunitas, Ustaz. Jumlah orangnya sih lumayan banyak, sekitar 120 orang. Jadi kita bentuk semacam kelompok peduli jenazah gitu kan. Jadi kalau ada yang minta bantuan dengan kita untuk merawat jenazah,
kita siap melayani dengan cara yang sunnah. Jadi di situ kita urunan pertama 50.000 per orang. Nah, uang itu nanti kita belikan untuk keperluan jenazah. Di samping itu kita belikan makan untuk 3 hari bagi ahli musibah kan. Yeah. Siang sore. Mengingat uangnya banyak, jadi kita turunkan jadi 20.000 per bulan. Nah, sekarang itu kita stop, nanti stopnya kenapa nanti saya sampaikan. Yang kedua, masih grup kita juga, kita ngadakan kelompok SJ lah, semacam sedekah Jumatan. Jadi setiap hari Jumat kita itu ngasih makan orang-orang yang pulang dari salat Jumat. Besaran nggak disebutkan berapa, sukarela saja. Dan nasinya kita buat, ada teman kita sama satu pengajian itu memang profesinya catering lah. Jadi kita pesan ke dia kan, nanti diantar, kita bayar juga ongkos antaranya. Jadi kita nggak ini cuma ngumpul uang ke salah satu koordinator, kita serahkan ke semacam catering, nanti dia yang ngantar gitu kan. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, setiap bulan kita nanti tetap saya jawab satu-satu, Bu. Maaf, Bu. Mendingan saya jawab satu-satu dulu. Nanti saya tanya ulang lagi ini. Ulang satu kalau gitu, Bu. Ulang satu dulu coba. Saya nggak bisa rekam, Bu. Oh gitu. Iya. Yang pertama kita ada kelompok peduli jenazah. Iya, boleh nggak di situ dapat upah atau bagaimana, Bu? Kita ambil uang di situ. Iya kan. Upahnya dari mana? Siapa yang kasih? Enggak ada yang ngasih, kita urunan dari sekitar 120 orang, kita urunan 50.000 per bulan kan. Terus nanti ambil dari urunan ini untuk siapa yang bantu-bantu ngurus jenazah tadi? Boleh. Betul, kita kasih makan 3 hari, ahli musibah berapa orang gitu kan. Iya, boleh. Boleh tuh. Boleh, iya. Baik. Yang kedua itu setiap Jumat kita ada sedekah Jumatan. Jadi kita urunan, kita beli nasi ke teman kita juga yang satu pengajian, profesinya memang catering. Kita kasih orang-orang yang setelah pulang Jumat. Nah, boleh. Ini masalahnya, kita nanya ke salah satu ustadznya Ustadz Salap juga lah, itu katanya nggak boleh kayak gitu, kita coba jelaskan rincian dulu sebentar. Jelaskan rincian dulu sumbangannya bagaimana, terus membelinya untuk apa, adakah keuntungan dari sini, coba. Kita urunan sukarela, siapa yang mau nyumbang untuk makan siang bagi orang-orang yang setelah pulang Jumatan gitu. Iya, terus yang masak siapa, yang buat makanan siapa? Salah satu teman kita juga memang profesinya masak gitu, catering, punya catering lah. Jadi kita bayar ke dia. Bayarnya normal ya? Ya, dari uang kita itu, nggak ada. Iya, boleh. Boleh. Tapi kita selalu nanya ke salah satu. Mungkin yang dimaksud gini, Bu, yang Ibu tanyakan tuh gini, yang ini saya juga agak kritis sih. Ya, kan? Jadi tolong dakwah tidak dibisniskan gitu. Saya contohkan, ini kasus yang saya alami sebenarnya. Ada yang memanfaatkan saya gitu. Jadi misalnya ada yang, saya contohkan tanah aja deh. Karena saya lagi pusing lagi mikir ini nih. Jadi dia sengaja memang beli tanah, dia kafling. Terus dia kasih ke kami itu wakaf. Jadi wakaf. Ini cuma-cuma nih. Cuma-cuma. Terus dia kebetulan punya kafling lagi di sebelah sini. Ya. Dia sudah beli. Taruhlah dia dapat ini 100 juta gitu ya. Tapi karena tahu peluang ada pesantren atau asrama nanti saya bina misalnya di sini, ya. Terus dia punya peluang nih, ini kalau kita jual lagi, siapa tahu kita bisa cari untuk wakaf untuk tanah di sebelah sini ya. Ya, ini kita bisa perluas lagi untuk wakaf lagi. Jadi dia sengaja beli 100 juta, terus dia nanti mau niatkan wakaf. Tetapi dia bukan kasih 100 juta ini langsung ke wakaf sini, dia manfaatin lagi. Dia buka open donasi. Dia open donasi. Dia buat coupling. Akhirnya tanah ini bisa jadi 1 M. Baru
sudah laku, wakaf terjual, orang sudah pada wakaf, dia kan sudah dapat untung besar, lalu dia kasih wakaf ke sini. Mudah-mudahan paham maksud saya. Kira-kira apa yang kurang bagus di situ, Bu? Apa ya, Tatya? Apa yang kurang bagus di situ? Dia manfaatin keadaan pesantren, ya, dengan dia seharusnya kan 100 juta sudah. Dia dapat kafling gitu, kasih aja langsung wakaf gitu. Ngapain dia jual ke orang lagi? Dia open donasi, terus dia buka wakaf, ya, dia buka wakaf, per kaflingan itu berapa, dia bisa dapat untung 1 M, Bu. Iya, ujung-ujungnya dia wakaf juga, tapi dia sudah dapat untung 900 juta. Kalau di sini juga kayak gitu, tetapi tanahnya diserahkan ke ini dulu, ada tanah diserahkan ke pengurus masjid, baru pengurus masjid yang buka donasi, Tan. Boleh kalau kayak gitu, Tan. Untuk apa buka donasi lagi? Kalau untuk pembangunan nggak masalah. Iya, untuk pembangunan. Nah, boleh. Ini masalahnya tanahnya bukan untuk pembangunan, untuk beli tanah, Bu. Paham kan? Coba balik lagi ke cerita Ibu tadi. Kalau maksudnya begini, saya sudah punya warung nih. Ya. Ayo, sedekah Jumat nanti lewat saya saja gitu. Ya, lewat saya saja. Ini saya kasih contoh, Bu. Saya kasih contoh, jangan dulu dipotong. Saya kasih contoh. Ayo buka lewat saya saja, ini sedekah Jumatnya gitu ya. Nanti bayar sekian gitu. Sebenarnya untuk makmurkan dia gitu. Kalau makmurkan kayak gini, tolong nggak dimanfaatkan seperti itu. Kecuali kita bayar profesional ya. Ini saya terima open donasi, saya suruh orang lain yang garap gitu. Ya, yang garap, ayo garap ini. Ya, silakan garap ini. Nanti kita bayar sekian itu. Ya memang dibayar, dia warung-warung orang lain kok. Itu nggak apa-apa. Kita nggak dapat untung apa-apa, ngapain dapat untung dari situ gitu. Saran saya nggak ambil untung seperti itu. Jadi maksud saya jelaskan tadi, tolong tidak manfaatin dakwah untuk cari keuntungan. Tidak sama sekali. Ya, gitu aja. Kita nanya ke salah satu ustaz, dijelaskan bahwa kalau mau sedekah kayak gitu, gini, kita contoh aja orang-orang yang di Arab katanya. Kita masak sendiri, kalau kita punya uang kita bagi sendiri, kita yang antar sendiri. Oh, itu dari sisi ini, Bu, dari sisi lebih bagusnya. Lebih bagusnya bukan berarti haram yang Ibu lakukan. Oh gitu. Jadi akhirnya ada 3 kegiatan itu kami stop dulu semuanya. Enggak, dari sisi cara Ibu enggak masalah gitu. Oh iya. Jadi ada sedekah Jumat, urunan. Ya enggak apa-apa. Cuma kalau ada yang punya uang, itu maksud ini saya tahu siapa yang bicara itu, siapa gitu. Itu guru saya. Jadi maksud beliau itu kalau di Arab itu langsung yang punya uang langsung bagikan, itu lebih merasakan. Namun kalau saya wakilkan kepada orang lain kan juga boleh. Iya, paham kan? Iya. Jadi fatwa atau tadi itu cuma kasih saran, bukan jadi fatwa mengikat gitu. Jadi jangan nganggap salah gitu yang lainnya. Beliau tidak statementnya nggak nyalahkan yang lain, statementnya itu menyarankan, Mbok kasih seperti ini ada yang lebih bagus. Saya punya uang ya, sudah saya cari orang miskin saya kasih langsung lebih bagus. Oh iya. Jadi sementara ini semua kegiatan 3 kegiatan dakwah itu kami stop karena takut mau nanya langsung gimana gitu. Iya, boleh. Boleh. Iya. Tadi satu lagi terakhir apa lagi, Bu? Iya. Kemudian tadi itu aja, yang satu tadi yang urunan beras setiap bulan kita kasihkan ke orang yang tidak mampu, tapi kita kasih syarat bahwa kalau mau ambil beras ini ikut ngaji. Ikut ngaji, kami ini baca Al-Qur'annya gitu. Kalau belum bisa diajarin gitu. Baru boleh ambil berasnya, boleh nggak gitu kan? Ya boleh aja, tapi jangan kayak gitu terus terang kayak gitu, Bu. Kasih aja, terus terangkan program, kami punya program ini gini. Kalau mau ikut silahkan, gitu aja. Kalimatnya perhalus. Jangan bilang kita mau kasihin tapi kamu harus belajar. Oh jangan. Nanti dia terpaksa gitu nerima. Oh. Mainnya halus aja, Bu. Mainnya halus tapi nggak usah paksa seperti itu. Oh gitu. Iya. Banyak memberi.
Polanya sudah bagus, banyak memberi. Seperti itu memang pola dakwah itu. Banyak memberi, orang akan tertarik sendiri, Bu. Itu nggak usah dipaksa. Pola dakwah itu pokoknya banyak memberi saja. Kalau banyak memberi, orang akan tertarik. Oh iya. Ya akhirnya mau orang itu ngambil karena nggak bisa baca Al-Quran katanya. Kita ajari mereka nggak mau. Nah, jadi jangan terlalu dipaksa, tapi pokoknya banyak kasih saja. Nanti mereka tertarik sendiri. Baik ya. Ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sebentar saya pindah dulu ke WA. Silakan. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ada telepon? Ya, silakan angkat dulu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. 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 Nggak boleh. Ya, saranin saja tidak boleh. Ya, saranin saja tidak boleh. Nanti nggak berkah, daripada nanti dapat kesusahan ketika nggak bisa lunasi. Iya. Iya. Baik, baca dari WA dulu. Bagaimana jika anak ikut TPA atau TPQ dan ditentukan SPP atau infak per bulannya? Untuk TPA, TPQ ditentukan infak per bulannya, nggak masalah. Biasanya untuk operasional dan biaya pengajar dari pihak pengurus bisa menarik seperti itu, nggak masalah. Namun kalau ada yang bisa kasih gratis, mungkin lebih berkah, lebih banyak manfaat ya, bukan lebih berkah, tapi lebih banyak manfaat gitu ya. Karena ada yang memang butuh belajar, tapi dia tidak punya ilmu di situ. Orang tua nggak punya ilmu dan butuh orang lain untuk mengajarkan, ya nggak masalah. Kalau bisa dikasih gratis, ada untuk orang-orang butuh, ini lebih bagus. Ada yang nyumbang, itu lebih bagus. Tapi kalau minta tarif seperti itu tidak masalah, seperti bahasan kita tadi. Satu lagi. Afwan, di luar tema Ustadz, bagaimana hukumnya jika dalam kuliah ada pelajaran seni tari untuk nantinya diajarkan kepada anak-anak? Dan apakah boleh tarian dan nyanyian untuk pembelajaran bagi anak-anak? Tidak boleh. Untuk pelajaran apa itu? Seni tari. Untuk nantinya diajarkan kepada anak-anak. Di sekolah? Ya, di kuliah. Secara hukum tidak boleh gitu. Masalah dia jadi murid, nah itu beda lagi gitu ya. Baik, saya balik lagi terakhir ke Zoom, silakan. Ya, baik Ustaz, saya bacakan dari chat terlebih dahulu. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Afwan bertanya di luar tema, kalau kita pesan gelang emas dan pesanan kita custom sesuai keinginan kita, sehingga harus dikerjakan dulu, sehingga kita memberikan DP, apakah hal tersebut termasuk riba juga dalam jual beli emas? Coba diulang lagi, emas itu diapain tadi? Emasnya, kalau kita pesan gelang emas dan pesan gelang emas, pesannya custom, berarti bagusnya beli emasnya dulu. Nanti biaya jasa untuk pengukiran, kasih nama itu belakangan. Baik. Ya, terus ada lagi?
Sekarang lanjut lagi via raise hand. Ummu Adam, silakan boleh dibuka mic-nya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mengenai materi yang ini, kalau andaikan seorang Ustadz itu mengajarkan suatu buku hadis gitu Ustadz ya, tapi beliau itu menetapkan tarifnya kepada siswa yang hadir itu gimana Ustadz ya, yang hadir umpamanya dalam 1 bulan kita bayar 100.000 tuh gimana Ustadz ya? Boleh. Boleh ya? Iya, kecuali kalau tarifnya nggak wajar. Iya, kalau tarifnya cuma sekadar kebutuhan boleh. Misalnya ada ustadznya buat seminar bahasa hadis, boleh dia terima tarif juga, hukumnya boleh. Kecuali tadi ya dia pasang tarif yang nggak wajar untuk cari kekayaan dari situ. Boleh, tapi saya minta satu anak ini 10 juta ya gitu. Kalau ini sudah nggak logis lagi gitu. Untuk apa 10 juta satu orang? Kalau yang hadir 20 orang kan sudah makmur dulu sendiri dia. Nah, jadi kalau kita tiap bulan Ustaz bayarnya karena memang bukunya tebal belajar hadis otomatis kan memang kalau tahu Ustaz kita belajar dengan boleh. Bahkan kalau dengan mengikat dengan bayar seperti itu orang lebih belajar serius dibandingkan gratisan. Gratisan itu cuma datang kadang-kadang awal-awal panas-panas tai ayam saja. Itu kalau dibayar dia serius nih. Saya sudah bayar masa saya nggak datang sih? Sama dengan kuliah kan, kuliah agama gitu. Kalau bayar kan lebih serius tuh. Iya kan? Iya. Iya. Satu lagi Ustaz, mungkin 2 tema. Iya. Ini Ustaz, saya takut dikenain dosa besar. Ini teman Ana itu 4 tahun berhutang kepada Ana Ustaz. Terus itu saya nggak tahu sekarang teman Ana itu hari kemana. Dan nilai yang saya hutangkan itu sudah hisab dan haul. Apakah saya itu harus mengeluarkan zakat Ustaz, hartanya Ustaz? Sebentar, itu dia pernah lunasi nggak Bu? Belum ada sama sekali Ustaz. Saya nggak tahu. Sudah, gak usah masukin dalam utang. Ibu banyak-banyak sabar, itu uangnya belum jelas kembali. Jadi kaidahnya gini Bu, kalau uang nggak jelas kembali, gak usah masukin di zakat. Tapi kalau uang jelas kembali, ya baru Ibu masukin. Paham ya? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir dari Zoom. Ya. Baik, saya bacakan dari chat. Apakah halal toyib atau termasuk riya bila mendapatkan kekayaan lewat ilmu agama dan dakwah, misal dengan cara buat konten dakwah via sosmed atau YouTube yang komersil, menerima hadiah atau bayaran yang mahal untuk mengisi dakwah, membuat buku agama yang dijual, membuat biro travel umroh yang mahal, atau membuat sekolah salaf komersil yang mahal? Itu boleh-boleh saja. Coba dia rinci, coba yang terakhir Bu. Saya jawab satu-satu itu. Yang terakhir saya bisa jawab tuh. Apa saja dia rinci tadi? Contoh? Yang contohnya membuat konten dakwah di sosmed dan YouTube yang komersil. Ini nanti akan saya bahas besok hak cipta. Terus yang kedua? Menerima hadiah atau bayaran yang mahal untuk mengisi dakwah. Nah, itu tadi ya. Kalau bayarannya tidak normal, artinya tarifnya sangat-sangat tinggi, tolong tidak cari kekayaan dari sini. Terus yang ketiga? Membuat buku agama yang dijual. Nah, itu hak cipta. Nanti akan kita bahas besok ya. Ini misalnya setelah ditulisin terus dijual gitu ya. Ini hak cipta. Apa kayak gini mau gratisan terus? Ini cetak saya modal sudah mahal nih. Ya. Dan orang jadi merasa nggak punya ilmu kalau seperti itu semua serba gratis ya. Ini dari dulu itu ulama-ulama itu sudah biasa menjual kayak begini, menjual hak cipta. Ya. Nanti akan dibuktikan besok insya Allah di pembahasan ini. Besok kita akan bahas hak cipta. Apalagi satu lagi? Ada 2 lagi Ustaz. Apa itu? Buat biro travel umroh haji yang mahal dan jadi mutawif yang berbayaran tinggi. Kalau umrohnya berbayar mahal ya karena memang kelasnya mahal, hotelnya mahal gitu. Nggak masalah. Kalau mutawifnya, ya mungkin karena mutawifnya pengalaman ya sah-sah saja ya. Namun tadi kalau bayarannya wajar ya nggak masalah gitu. Ya bayarannya wajar nggak masalah. Kecuali kalau bayarannya nggak masuk akal nih, ini kok jadi bisnis kan seperti saya cerita tadi gitu ya. Nah ini baiknya tidak dilakukan. Apalagi satu terakhir? Yang terakhir membuat sekolah salaf komersil. Nah, ini
pasti itu ada fasilitas yang lebih. Jadi tolong husnuzon pada para ustadz gitu yang membuat sekolah super mahal untuk sekolah salaf. Gini aja deh, kalau bapak ibu-ibu pengen tahu mahalnya sekolah itu bagaimana sekarang, anak bapak ibu bawa pulang ke rumah sendiri terus didik sendiri deh. Bayarannya berapa? Kalau misalnya orang tua mau dibayar. Ya, nanti dia ngurus belajar matematika sendiri, belajar fisika sendiri, belajar biologi sendiri, belajar geografi sendiri gitu ya. Semua orang tua yang ngurus sendiri aja deh. Hitung tarif setiap kali ngajar. Terus nanti biaya makannya. Terus biaya gedungnya. Hitung per item tadi itu dihitung satu persatu. Nanti dikalkulasi sendiri biayanya berapa. Kalau sudah dapat total biayanya, silahkan bandingkan dengan sekolah tadi yang para ustadz itu buat. Ya, apakah biayanya wajar ataukah tidak? Kalau memang wajar, ya sudah, terima saja. Ya. Kalau mau murah, ya pasti fasilitas juga terbatas ya. Ya, fasilitas itu terbatas. Ya. Kualitas juga, ya siapa tahu ada muhsinin dia bisa terbantu di situ. Maka pernah disinggung tentang masalah sekolah apa murah apa gratis nih. Ya, Ustadz Arifin Badri bilang bahasa mudahnya itu gini, dia bilang, iya kamu mau punya banyak anak terus sih, jadi nggak mikir juga kualitas sekolah. Ya, nggak tahu kalau sekolah itu butuh biaya juga sana sini gitu. Padahal konsekuensi dari punya anak ya dia kasih kualitas pendidikan yang baik. Ya. Maka Ustadz Arifin Badri cuma jawab, enggak, saya enggak mau kasih sekolah murah, kamu nanti malas kerja. Maunya murah-murah terus, maunya tahu punya banyak anak tapi malas kerja. Nah, itu kritikan sebenarnya kalimat ini. Orang tua tidak memikirkan kualitas sekolah anaknya, cuma tahu punya banyak anak terus, banyak anak lagi, nambah lagi. Terus ujung-ujungnya pengen sekolah murah. Jadi tolong kalkulasi sendiri deh. Atau bandingkan dengan kenyataan sekolah yang ada gitu. Nanti bandingkan aja. Ya, jadi baiknya kedepankan husnuzon. Ya, daripada menjudge, menghakimi para ustadz tuh kasih sekolah ini kok bisnis banget tuh, nggak bisnis. Justru mereka sebenarnya nombok juga. Ya, itu sudah minimalis tuh dengan fasilitas yang ada. Jadi sesuai fasilitas itu pasti, nggak mungkin nggak sesuai fasilitas. Saya yakin, saya husnuzon pada para ustadz seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan kami mohon maaf tadi agak telat dan gangguan teknis ya, mudah-mudahan bisa dimaklumi dan insyaallah besok jika ada yang kurang dari sisi pertanyaan ingin ditanyakan lagi silahkan, kita akan mulai insyaallah besok lebih tepat waktu. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.